Oke, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi ini tanggal 19 Juni 2023 hari Senin kita live trading ya. Live trading schedule berikutnya dan hari ini kita coba pantau beberapa saham. Ini yang sebelah kanan saya adalah watchlist yang sudah saya tulis ya di sistem. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Hotspeed Mira Asset seperti biasa. Terus kemudian pakai menu 0200 running trade and interest stock, bisa masuk menu running, kemudian pilih kodenya 0200. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa pilih 0500 multi chart di sini ya. Nah, chat and news, kemudian pilih multi chat kodenya 0500. Kemudian menu yang penting sekali yaitu stock price di sini kodenya 001 ya. Bisa di searching di sini kalau misalnya nggak tahu. Nah, ini bisa langsung pilih di code, kemudian pilih stock price. Atau kalau Bapak Ibu ingat kodenya bisa langsung ketik kodenya di sini di searching. Kemudian menu berikutnya bisa Bapak Ibu tulis atau watchlist di kode 0100 yaitu stock jinner masuk menu ranking, kemudian kodenya 0100. Kemudian berikutnya kita bisa pakai kode IZ broker ya, kodenya 1994. Ini masuk menu code, kemudian pilih broker, kemudian pilih IZ broker untuk ngecek bandarmologi. Cuman nanti sepertinya kalau kita scalping karena kondisinya sangat cepat, mungkin sesekali kita cuma ngelihat ya untuk bandarmologi. Cuman di sini kita lebih menitik beratkan atau memfokuskan bid offer sama chart itu aja. Oke, kemudian sebelah kanan ini watchlist-nya Bapak Ibu nanti semuanya boleh boleh ini ya, apa namanya? Boleh kasih impuls atau masukan sama apa yang lagi rame di running trade karena kadang fokusnya kadang kita beda-beda ya. Karena kadang saya misfokus, mungkin saya fokus ke saham lain, terus Bapak Ibu ngelihat saham yang lagi rame atau lagi running, itu nggak apa-apa, kasih masukan di chat aja langsung. Nanti kita bahas bareng-bareng. Barangkali bisa langsung kita scalping kayak gitu. Terus kalau di saya sih ini saya pakai layout seperti ini. Tujuannya saya bisa ngelihat watchlist saya, terus saya bisa nginput saham yang bisa saya input beberapa. Dan kalau saya ordernya saya pakai handphone. Kalau misalnya Bapak Ibu mau order langsung di PC ya nggak apa-apa, cuman pastikan koneksinya cepat. Kemudian jangan sampai keputus-putus ya. Oke, hari ini kita lihat indeksnya saya rasa akan sideways ya Mas Ian. Kita lihat IHSG kemarin chartnya masih cenderung sideways ya. Nah, kita lihat chartnya masih cenderung sideways. Nah, kemarin gagal untuk menembus resist di area 6 ini ya, 6742 gagal, terus sekarang turun di 6698 kemarin. Hari ini mencoba lagi ngetes di 6742 nanti ya untuk indeks. Kemudian untuk saham-saham yang menarik hari ini, kita lihat di Good Morning-nya, sektor CPO ya, yang hari ini kemarin lumayan kenceng naiknya ya. Nah, kita lihat nanti apakah di sektor CPO bisa jalan lagi. Kalau CPO kita ada L-SHIP, kalau yang blue chip teman-teman bisa pilih L-SHIP, kemudian AALI, kemudian kalau saham second liner bisa pilih SIMP, kemudian kalau third liner bisa pilih GOSCO. Nah, ini sudah saya masukin di watchlist, barangkali nanti untuk CPO gerak lagi. Terus kemarin yang saya info di grup ya, ada ESA ya. ESA ini kemarin beberapa kali kena, terus ini udah ini ya tembus di atas MA20 ya. Terus ini juga ada gap di area 700-an nih. Nah, ini gap terdekat di 700. Kita lihat nanti juga ESA dipantau. Terus ada saham IPO FKTR ya. VKTR maksud saya, VKTR. Nah, kalau nanti opening langsung arah ya udah di skip aja. Tapi kalau misalnya turun dulu ada guyuran bisa dipantau. Terus
Kemudian kemarin EMTK juga transaksinya lumayan gede ya. Nah ini kita lihat muncul ini ya. Maaf ini terputus bentar. Sebentar ya Bapak Ibu, terputus. Oke, nanti untuk 1 menit sampai 2 menit pertama, Bapak Ibu jangan keburu entry karena volatilitasnya masih tinggi ya, volatilitasnya masih Ini tinggi. balas nanti mau pergi ke Panjen, tanya berapa totalnya. Apa? Nah ini udah open ya marketnya ya, udah open. Ntar oke, buat Bapak Ibu apa namanya? Kalau mau update saham IPO bisa ini ya, diupdate ya. Diupdate dulu, jadi di close dulu, diupdate supaya bisa muncul saham IPO-nya. Oke, indeksnya minus ya. Indeksnya minus, kita lihat. Indeksnya minus 8 poin. Oke, yang kita pantau hari ini Aces naik, Arto Auto, WIM langsung loncat 4%, EMTK juga naik. Kita mulai dari LSIP ya Bapak Ibu, kita mulai dari LSIP, masuk menu stock price. Kita cek LSIP di sini, kita lihat buy-nya 1000-an lot, yang haki 2000-an lot. Trade book-nya 1035 dan kita lihat ada antrian tebal di 1085. Ini masih kosong ya, 995 ini masih kosong. Ini antrian tebal langsung di atas ya. Terus ini masih belum nih, masih nunggu momentum. Terus kita lihat lagi MTK ya. MTK kita lihat. Saya belum ada instruksi buy ya, Bapak Ibu. Saya belum ada instruksi buy. Ini kita lihat EMTK di sini yang HK 19.000 lot, yang HQ 14.000 lot. Kemudian kita lihat trade book-nya di sini 780 sama 785. Transaksi yang paling gede. Ada antrian 800 sama 820. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini antriannya ada antrian tebal 775 sama 770. Ini sebetulnya saham ini dijagain, dihargain, nggak boleh turun di bawah ini ya. Terus kemudian ada antrian tebal juga di 800 sama 820. Ini sebetulnya bagus nih karena sudah ada antrian tebal dua over di sini ya, 2 tebal di over. Dan kalau kita melihat secara transaksi masih gede ya, masih gede. Terus kita lihat secara chart. Secara chart di sini kita lihat chart per 5 menit. Nah, ini ada volume gede ya. Per 5 menit ini ada volume gede. Kemarin Nah, ini baru ada guyuran nih di Haki nih 24.000 lot ya barusan. Ini kita lihat di Danhanya di sini. Kita lihat, nah ini ada yang Haki 3.000 lot sampai 5.000 lot nih barusan. Kita tunggu ya. Oke, LSIP kita lihat LSIP. Nah, LSIP mulai ada yang HK. Bapak Ibu boleh antri LSIP. Kalau mau berminat boleh antri LSIP di 1035 ya. Nah, ini kita lihat antrian tebelnya di 1035. Maaf, maksudnya volume transaksi yang paling gede di 1035.
Nah, ini sudah diisi ya, 1035. Nah, potensinya ke 1085 nih untuk LSIP. Nah, ini antriannya udah normal, bidnya udah penuh nih, di sisi sini udah penuh. Nah, LSIP boleh pantau ya, LSIP. LSIP ini blue chipnya CPO, Bapak Ibu, blue chipnya CPO. Jadi kita misalnya nih trading di saham seperti ini ya agak ini sih, agak apa ya, agak ada rasa amannya lah gitu loh. Karena memang dari sisi fundamental bagus. Nah, ini kan. Nah, ini ngetes resist nih, ngetes resist dia ngetes di 1040 sampai 1045. Jadi ini ngetes resist. Oke, kita lihat lagi saham lain. Kalau ada masukan langsung aja ya tulis di kolom chat saham-saham yang lagi rame. Kita lihat ada Goto juga rame ya. Kita lihat sebentar ya Goto. Goto namun ini masih ada guyuran ya, gede ya, ada guyuran gede 2,4 juta lot, yang haki cuma 54 ribu lot. Jadi kita wait and see dulu untuk Goto ya. Tapi so far di sini kalau kita lihat posisi overnya udah bagus. Ada yang tebel di 125 juta lot, 122, 1,5 juta lot, di sini 2,6 juta lot. Nah ini cuman dia harus nebelin ini yang kosong-kosong. 111, 112 ini harus tebel. WiFi Om. Oke, coba kita cek ya. WiFi. WiFi oke, yang HK lebih dominan nih, yang HQ masih kecil. Kita lihat di sini chartnya. Nah, ini saya pakai cat per 5 menit, Bapak Ibu. Ada sih, ada yang makan tebel sih tadi jam 9 lebih 1 menit. Kita perkecil lagi, misal per 3 menit. Nah, cuman dia masih ngetes di harga previous ya. Oke, ini banyak yang HK di 240, 250, maaf 252 dan 254. Cuman masih diem di sini sih. Ini nunggu momentum aja sebetulnya. Kalau langsung di HK 256 rame, ya boleh masuk. Ini masih nunggu momentum. Ada, oke kita cek pada rame ya ini ya, rame sekali ya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat pada ya. Ada, nah ini ada spike volume yang gede di sini pada. Ini antrian itu 1997, 94, 93, 91. Kita lihat di 97. Oke, udah naik 10% ya. Agak sedikit telat sih. Antrian tebelnya di sini 97. Oke, kita masih pantau ya. Bentar ya, saya nggak ngomong skip ya, pada dipantau dulu karena kita udah agak telat sih masuknya. Ini ada antrian tebel 102 dan 110 ya. Arahnya ke 102 sama 110. Cuman ini trade book-nya antrian paling tebel 97. Harusnya ambil di 98. 98, 97 kalau mau ngambil. Kayak saham kayak gini satu tik buang aja ya. Ini saham gorengan banget ya.
market cap-nya di bawah 1T. Jadi teman-teman kalau memang berniat beli, posisikan money manajemennya ya, jangan banyak-banyak. Jadi 10% dari modal. Kalau modalnya cuma 10 juta ya beli 1 sampai 2 juta aja. 1 juta aja cukup. Nah, ini ya, 102 kena ya. Oke, boleh Bapak Ibu spekulasi ya. Aduh, kena semua nih udah 105. Oke, ini saham kalau kita ngelihat makan sampai beberapa papan ini sebetulnya dia memang niat goreng. Jadi sebetulnya momentumnya bagus. Cuman tipe karakter kayak gini kalau banting juga beberapa papan Bapak Ibu. Gitu. Nah, terus ini agak anehnya di sini. Dia yang hakinya ini jauh ya. Jadi volume yang HK 1,2 juta lot, yang haki cuma 59. Jadi takutnya dia makan barang sendiri gitu loh ya. Jadi ini yang haki kecil sekali, kayak nggak ada yang banting gitu. Nah, nanti sekali ini dicabut, dibanting sampai ke bawah. Kalau saya lihat dulu ya pada ya, saya nggak beli ya pada ya, saya nggak beli, udah agak telat. Terus ini juga yang haki apa namanya kecil, takutnya habis ini di haki gitu ya. Nah, ini kan langsung keluar dia. Nah, ini 97 ada segini. Nah, Gusko jalan ya, Gusko kita cek Gusko. Nah, ini antrian bagus nih Gusko ini. Oke. Oke, Gusko kita coba melihat trade book-nya paling gede di 96. Better teman-teman kalau mau antri di 94. 96 kalau mau makan dikit dulu. Jadi misal katakanlah mau beli misalnya 2 juta, 1 juta pasang hajar dulu 96. Nanti yang 1 juta bisa boleh pasang 94, boleh pasang 95. Jadi istilahnya nitip sedal dulu lah, istilahnya kayak gitu. Pada saya tadi nggak instruksi beli ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau beli, ya tadi di 97 istilahnya. Terus lagi nih. Melihat antrian tebelnya di 97 tadi. Pada cuma 1 tik Om. Siap, nggak masalah sih orang saham kayak gitu. Kita scalping 1 tik aja cukup. Sebentar ya, punya saya keputus lagi nih. HP juga keputus ya Bapak Ibu. Iya Mas, nggak bisa masuk lagi. Coba di swipe ke atas, langsung di close, relogin sampai 3 kali. Kalau yang kedua nggak bisa masuk ke 3 kali. Coba. Untuk yang handphone ya.
Tadi kita ke Gusko ya. Kita ke Gusko. Kita ke Gusko tadi ngambil 96 ya, Gusko. Sekarang 97 ya. Ada antrian tebel 97 sama 103 ya. Gusko kalau 97 ini jebol, bitnya rapi, bitnya diisi, mungkin akan dia jalan ngetes ke 100. Ini ya Gusko. Cuman belum begitu rame ya. Jadi kita target 1 tick aja cukup kalau Gusko. Oke ya. Kita lihat pada lagi ya. Ini pada masih belum keluar nih, belum hajar kiri nih. Masih kecil. Tapi prinsipnya gini teman-teman ya. Kalau misalnya tadi teman-teman ada yang lihat pada dia posisinya katakanlah low-nya kan di 85, open-nya 90. Nah, teman-teman lihat 91, misalnya dia makan sampai beberapa papan 90 sampai 94. Itu teman-teman kalau ngelihat terus transaksinya ini gede yang buy langsung hajar aja, langsung hajar aja. Jadi momentumnya dapat karena ini dia nariknya karena makan barang sendiri. Jadi kelihatan yang HK terlalu apa ya? Terlalu jomplang gitu loh. Jadi yang HQ-nya itu cuma 113, yang HK segini. Biasanya saham kalau benar-benar dia itu apa ya, ketarik ke atas goreng benar-benar apa ya, dia benar-benar niat goreng, itu harus ada perlawanan juga. Jadi paling enggak misalnya di sini 1,4 juta lot, di sini ada 500.000 lot gitu ya. Ada 500.000 lot gitu. Atau sini 1,4 juta lot, sini 1 juta lot. Jadi dia ada yang lawan naik turun naik turun. Nah ini baru dicabut nih bitnya. Baru cabut. Nah kan ini baru keluar dia, baru keluar. Jadi kalau saya misalnya udah telat naik, udah 10% lebih, yang HK ini apa ya tebel ya, jomplang sekali ya. Ini 1 juta lot, ini segini. Kalau saya mending nunggu yang HQ ini keluar dulu, ya. Nah, jadi biar normal dia. Nah, ini baru dihaki kan dia. Gitu. Kan? Nah, kita lihat trade book-nya lagi di 97, 94, 93. Nah. Sage. Nggak berani kayaknya saya kalau Sage. Ya memang dari sisi yang HK dia lagi ditarik sih. Cuman ya tahu sendiri kan Sage kalau dia goreng langsung beberapa papan langsung arah, kalau banting langsung ARP. Saya nggak suka pola bandarnya sih kalau Sage. Apalagi kan teman-teman di sini kan yang ikut live trading kan ada yang benar-benar apa ya biasa saham gorengan, ada yang nggak biasa saham gorengan. Jadi saya di sini memposisikan tengah-tengah ya, nggak berani terlalu saham yang terlalu ekstrim gitu ya. Jadi kalau Sage saya skip ya. Alasannya karena memang bandarnya gorengnya kasar sekali ya. Oke, kita cek di stock dinner yang lagi rame di sini FKTR, PTBA, ya PTBA karena dividen sih masih ada gap, skip aja. Kemudian di sini IRSX ada film BBHI teman-teman ya. BBHI naik 11%, kita cek BBHI. Oke. Oke, ini posisi yang HK lumayan nih 19.000 lot, yang HQ segini. Ini sudah hampir imbang nih, sudah hampir imbang. Terus ini kita lihat
yang transaksi paling besar di 1840, sama bawahnya lagi ini ada 1820, kemudian 1800. Oke. BBHI ya. BBHI ini kita lihat chart per 3 menit. Ini ada volume ya, tadi gede ya. Jam 9 lebih 9 menit ada volume gede. BBHI boleh ya hajar ya. BBHI boleh hajar. Boleh hajar dikit dulu di 1805. Aduh, langsung dimakan nih. Targetnya di 1850 nih BBHI. Oke, kita fokus ke BBHI dulu. VKTR. Ini ya, teman-teman lihat ya. Yang mau maksa scalping VKTR yang haki 7 juta lot, yang HK 3,3 juta lot. Oke ya. Jadi ini ada transaksi gede di 120 ya. Jadi tungguin dulu aja, sabar, tungguin dulu guyuran ya. Jangan keburu masuk di KTR. IRSX kita lihat masih oke juga. Pantau sih, kalau saya pantau dulu ya. IRSX. Kita fokus ke BBHI. Sementara kita fokus ke BBHI. BBHI ini teman-teman kalau kita lihat ya. Jadi setiap saham itu ada polanya teman-teman ya. Setiap saham ada polanya. Nah, ini BBHI dia udah ini ya. Udah jebol, downtrend-nya udah jebol nih ya. Kita lihat downtrend-nya udah jebol. Nah ini. Ya, downtrend-nya udah jebol nih. Udah ketembus downtrend channel-nya. Terus kalau kita melihat di sini kemarin dia ketika reversal 3-4 hari naik, sekali naik itu langsung arah. Karena memang Karena memang bid over-nya tipis. Jadi kalau sekali ditarik digoreng dia cepat gitu loh. Jadi buat scalping enak gitu sih. Nah, cuman permasalahannya teman-teman nggak bisa beli langsung gede. Misalnya beli langsung 200 lot, beli langsung 500 lot, langsung 1000 nggak bisa karena bid over-nya tipis. Nanti kelihatan sama bandarnya gitu. Gitu ya. Oke, kita sambil lihat saham lain lagi ya. Ini kita lihat yang tadi saya ngomong pada itu sudah kena sih 97 ya. Ini yang haki belum begitu gede ya ini. Nah, dicabut. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi MACD ini udah lumayan ya. Ada ini ya. Ini sudah mau golden cross. Ini kemarin ada spike volume di sini. Kemudian hari ini volumenya masih kecil ya. Nah, ini resistnya di sini. 98 pas ya. Sekarang kena 98, balik lagi kena resist. Nah, ini teman-teman kalau mau ngambil posisi ya, pada ya. Ini sudah turun nih ya, pada. Ini teman bisa ngambil di area 94 sampai 97. Nah, ini 94 sampai 97. Ini threshold yang paling tebal di sini. 94 sampai 97. 93 ada juga
2M ya ini ya. Nah, antara ini 93 bolehlah 93 sampai 97. Kalau mau ngetes dulu dikit proporsional ya. Beli 97 dulu misalnya 50 sampai 100 lot. Ngambil lagi nanti 93 sampai 94 kalau dapat. Cut loss-nya kalau turun di bawah 90, teman-teman stop loss. Ya. Jadi pada saya instruksi buy boleh ya. Tapi buy-nya bertahap ya, buy-nya bertahap. Oke. Karena ini belum keluar nih. Dia belum haki nih, belum keluar semua. Oke, langsung aja kalau misalnya teman-teman dapat langsung aja pasang 98 sampai 100 ya. Satu tik buang ya. Oke. Oke, kita tadi ada Gusco, Pada sama ini sebentar. Sama BBHI ya. BBHI. Nah, ini masih oke nih. Ini cuman ada yang guyur. Jadi gitu ya teman-teman ya. Tujuannya kita ngambil 1.800. Misalnya ini kena guyuran ya, kena guyuran misalnya sampai 1770 atau 1780 kita bisa beli lagi kalau beli dikit-dikit. Nah, ini gede 1755 nih. Ini mulai gede 1755. Targetnya sampai sore ke 1840, 1845 area ini. Ini sih paling 3 sampai 4 tik ya, nutup 1%. Kalau saya BBHI tak pakai swing sih kemarin. Oke. Jadi kalau kita trading kita ngelihat sektornya ya. Misalnya kalau bank digital naik, maksud saya BBHI naik, kita ngelihat Arto juga. Jadi kita ngelihat Arto juga. Nah, kita ngelihat Arto juga. Nah, ini kan Arto dia open low ya, open low. Terus kemudian kita lihat ada antrian tebal di 3.000-12.000 lot ya. Terus ini untuk yang HK lebih gede dari yang Haki. Oke ya. Ini Arto, kita lihat chartnya Arto ya. Nah, ini Arto udah koreksi 4 hari nih. Harusnya hari ini technical T-bone. Kita lihat chart per menitnya. Nah, ini ya, kelihatan sekali dijagain di area 3.000 teman-teman. Ini kemarin volume gede di tanggal 16. Oke, VKTR dibanting lagi ya teman-teman ya. Saya bilang tadi dibanting lagi ya. Jadi ya tunggu dulu aja ya. Ini masih belum ada yang lawan nih. Ini kalau nanti ini berubah jadi misalnya nih 7 juta. Di sini 8 juta, di sini 7 juta, hampir imbang nih dilawan. Ya kita ikut masuk boleh. Boleh. Selama ini masih yang Haki masih gede, ya kita jangan ngelawan. Ini masih guyur nih, masih guyur. Nah, ini ada antrian tebal 110 ya. Kemungkinan targetnya arahnya ke sini harusnya. Arahnya ke sini. Nah, tunggu guyuran dulu ya, teman-teman ya. Oh, tadi sudah sempat low 112 ya. Nggak ngelihat. Oke, pada tadi sempat diguyur sampai 94 ya.
langsung dimakan lagi ya. Nah, ini mulai keluar dikit-dikit. Memang keluar dikit-dikit. Oke. Kita lihat di stock dinner saham yang lagi rame lagi. Ini kayaknya orang fokusnya ke VKTR nih. Transaksinya baru setengah jam udah 163 miliar nih. Yang lainnya masih sepi, padahal bukan blue chip ya. Padahal bukan blue chip. INKP ya. INKP 2,5% nih udah sekarang. INKP buy ya teman-teman ya. Kemarin di grup kan saya info 8.000 ya. Targetnya swing ke 8,5 INKP. INKP ini kita lihat transaksinya bagus ya volumenya. Yang HQ 9.000, yang HK 14.000. Trade book-nya di 8.075. Ya kalau misalnya dapat teman-teman boleh antri lah 875 ya. Udah kena ini udah breakout 8.000 INKP. Confirm. Oke, saya ada instruksi buy lagi INKP ya. INKP ini teman-teman bisa pakai day trading atau swing. Kalau nanti day tradingnya nggak dapat, nggak laku, bisa pakai swing juga oke lah. Ini fundamentalnya bagus, blue chip. Nah ini kemarin INKP ini sektor kertas ini ada berita ini ya, stimulus ekspor ya, ekspor kertas ini gede ya di luar negeri, mulai gede. VKTR belum ya, kalau ngomongin ARA belum ya. Ini masih ngetes nih. Nah, ini udah ada yang lawan tadi 1 juta lot. Nah, tapi ini masih diguyur, Nah, masih diguyur, belum nih. Kita lihat OKAS ya. OKAS ini naik 10%. Oke. Kita jam 9 lebih 5 menit tadi naik kenceng ya. Ada spike volume di sini gede. OKAS pantau ya teman-teman ya. OKAS pantau. Tahanan kuatnya di 155 nih. Kita lihat transaksi paling gede di 146 sampai 149. 151 juga ada. Jadi ini ada potensi ke 155 nih kalau OKAS. Nah, boleh pasang antri ya, boleh pasang antri antara 147 sampai 149 area ini. Ya, 147 sampai 149. Oke. Ada pertanyaan mungkin buat teman-teman? Oke kan?
Dibanting kan Sage dibanting ya. Lihat nu. Nah, ya. Tadi saya ngomong ya, saya nggak tertarik sama sekali sama Sage ya, dibanting beneran ya dia ya. Nah. Tadi kan yang haki kan kecil ya, yang ini jomplang sekali gede, yang haki kecil ini keluar nih 1,3 juta lot keluar nih. Bandarnya keluar nih. Ini segini. Udah, masalahnya kalau kita scalping di saham yang harga deket 50 ini khawatirnya nggak bisa cut loss. Kalau udah tahu-tahu langsung kegebrek sampai 50 kita nggak bisa cut loss gitu loh. Udah duitnya nyangkut gitu loh. Gitu sih. Nah, terus teman-teman pelajari ya. Pokoknya intinya saham yang market cap-nya ini di bawah 1T ini ya. Ini kan 400 miliar. Di bawah 1T itu gorengan. Gorengan apa ya? Gorengannya agak volatil banget gitu loh. Jadi istilahnya teman-teman harus pelajari dulu. Kalau ada saham yang aktif market cap-nya di bawah ini, itu jangan langsung HK. Nah, saya bisa hafal Sage ini bandarnya agak kasar karena ya sudah sering mantau beberapa saham ini gitu loh. Pak lihat ke Jen. Oke, kita lihat ke Jen ya. Oke, bagus nih ke Jen. Kita lihat chartnya. Kejen ini per 5 menit udah di atas MA ini ya. Sebetulnya bagusnya 150 sih, ada speknya tinggi juga. 150. Kalau saya tunggu aja ya, tunggu aja di 150, 149. Udah agak telat dikit sih. Saham kalau naik misalnya antara 5 sampai 10%, kita nge-follow juga nggak apa-apa sih gitu loh. Kita nge-follow masih oke, meskipun transaksinya bagus. Cuman kalau udah naik 14, 15 sampai 20%, better nunggu aja, nunggu guyuran gitu loh. Nah, kita boleh nih standby, tapi nunggu guyuran dulu. Ini transaksinya oke nih, ya. Ini trade book-nya 155, ada lagi 149. Jadi 150 nih, kalau mau aman ngambil. Nah, kalau misalnya takut ketinggalan, bisa beli dikit dulu. Bisa beli dikit dulu. Nah. Pak INKP apa bisa buat jangka panjang? Bisa. Bisa INKP bisa buat jangka panjang. INKP bisa buat jangka panjang. Lihat tuh. Ini dari sisi fundamental aja kita lihat PI-nya cuma 5,6 kali loh. Ya. 5,1 ya. PBV-nya 0,5. Ini under value banget saham ini. Gitu. Kemarin juga sudah selesai bagi dividen. Saham kalau udah selesai bagi dividen biasanya dia langsung naik gitu loh. Biasanya udah payment saham baru naik gitu loh. Ini kalau Bapak Ibu yang pemula masih tradingnya masih cari-cari aman, INKP aja, ini oke. Ini INKP saya juga ada, tapi tak simpan kalau INKP ini. WiFi masih bagus nggak? Nah kan, PKTR kan kebanting kan? Saya bilang apa tadi ya? Kebanting sampai berapa low-nya 106. Wah, masih belum dilawan nih. Bawahnya lagi 104 nih. Nggak berani ya, saya nggak berani PKTR. Masih dibanting terus nih dia. WiFi masih bagus Kak Om? WiFi ini masih mancing-mancing sepertinya sih. Kalau kata saya ya masih apa ya, masih ngetes nih, masih nyoba.
Ini dia overnya di sini tuh terlalu rapat ya. Harusnya di sini ada dua pagar ya, dua pagar sini kosong, sini kosong. Ini terlalu rapat sih di sini. Kalau mau scalping ambil 248 aja, 248 250. Tapi belinya pakai money management. Belinya dikit dulu ya. Jadi misalnya katakanlah belinya rencana misalnya mau beli 5 juta gitu ya. Beli 2,5 dulu, separuh dulu. Nah, ini lagi dites nih Mas Yan. Oke, boleh HK ya. Wifi boleh HK. Boleh HK di 252 atau 254, tapi dikit dulu aja belinya. Ini masih di tes ini, di spam order sama dia. Nah, itu dia makan barangnya sendiri tuh sampai 50.000 lot. Nah, ini harusnya 248 diisi nih, harusnya kalau dia mau goreng ke atas lagi. High-nya 256. Aduh, gila nih, udah 40 miliar, tapi harganya cuma di sini aja. Kita ngeliat ya, dia naik tangga nggak? Atau tetap 254? Nah, kan? Ini dia crossing saham nih, dia istilahnya makan barangnya sendiri. Di HK ke kiri diisi lagi, di HK ke kiri diisi lagi kan. Nah, nggak naik tangga nih. Tapi kalau 256 sampai 258 tembus, ya bisa ke atas. Paling nggak ke 262 sampai 264. Nah, dia nggak berani nebelin nih di sini. Nggak berani nebelin. Ya. Reject MA5M. Oke, kita cek ya. Iya sih. Dia kena di atas MA50. Ini MA20 juga kemarin sempat ketembus, kena rejection. Hari ini dia ngetes MA5. Ya, 254 sih ini resistor dekatnya. Nah, ini 254 sampai di sini 262. Oke. Kalau WiFi sih ini apa namanya? Kalau saya lihat WiFi ini bukan karakternya dia langsung ngebanting ya. Jadi masih aman sih buat di scalping. Cuman ini dia masih crossing saham nih, dia ngisi-ngisi barang sendiri nih. Coba dulu di 254 nggak apa-apa. Ya, antrikan ke 258. Nah, kan diisi lagi kan? Diisi terus nih saham nih. Nggak mau lewat 256. VKTR udah waktunya masuk. Tadi lo nya 105 ya. Belum nih, masih di haki nih. Sampai 11 juta loh. Ini masih di haki nih. Bisa saja dia naik sampai 115. Cuman di sini kita lihat trade book-nya ya. Sebentar, kita lihat trade book-nya di 108. 108 tadi ada yang beli segini.
Nah, ini udah ada yang lawan tapi sedikit ya. Kalau kata saya ya, boleh masuk VKTR, cuman size-nya dikit aja, 5% dari modal aja, jangan banyak-banyak. Karena ini masih keluar terus nih. Ini belum imbang. Ini kalau misalnya 8 juta ya, ini 8 juta lot atau mungkin 10 juta lot kita beranilah masuk. Buru-buru keluar deh. Buat teman-teman yang masuk buru-buru keluar deh. Kalau misalnya dapat di 111, 112, buru-buru keluar. Stop loss-nya 106 sampai 108 area ini nanti stop loss. BBHI SL. BBHI SL-nya bentar. BBHI SL-nya kita lihat ini agak bawah ya. $17.50 ya. 17.50 ke bawah, teman-teman bisa SL BBHI. Kalau rencana mau nge-swing, selama dia nggak jebol di bawah 1.600, boleh hold. Targetnya 2.000 kalau mau nge-swing. Ya. Kalau day trading, 17.50 ke bawah SL. Gitu ya. Maksudnya kalau buat target hari ini loh. Ini high-nya 18.45 ya. Harusnya nanti siang kesentuh lagi nih 18.45, 18.50. Pada day trade bisa nggak? Lihat ya. Pada day trade, kalau pada memang harus day trade, jangan pakai swing ya, karena ini saham gorengan. Market cap-nya kecil, terus kemudian ini di spam order terus ya tadi, nggak ada perlawanan. Sekarang posisi 93. Ini jagain di 90 deh. Kalau 90 nanti ketembus ke bawah, selesai. Jadi cenderungan turun kalau 90 kena ke bawah. Ya, ini udah di ujung nih, 93 ini udah di apa ya, di transaksi yang paling gede nih. Ibaratnya di support nih. Support kritis berikutnya ini 91 90. Nah, ya masih ada harapan nanti siang bisa ke 100. Masih bisa harapan ada ke sana. Wajib bisa LSIP buat swing juga oke. LSIP, INKP, BBHI swing semua juga bisa. Ya. Jadi swing pendek boleh, swing menengah boleh. Swing pendek itu ya 1 mingguan lah. Oke. Kayu belum ya, masih sepi ya ini transaksi. Raja ini loh, kemarin tuh ada berita kalau nggak salah sih direkturnya Raja ini kena ini ya, grupnya Raja ini kena korupsi ya. Jadi ya makanya sahamnya kemarin kebanting ya Raja ini. Nah, ini loh, kebanting dalam ya. Kalau saya sih skip ya, saya nggak berani sih beli Raja. Maksudnya ada skandal gitu loh. Bukan berarti chartnya udah rendah terus kita beli-beli, enggak. Bukan masalah chart sih. Intinya kalau saham kalau ada skandal udah rawan gitu loh, udah rawan. Ya itu sih. Gusko masih sama 96. SCMA kita lihat ya.
Ini sih bagus sih, kalau kata saya bagus. Nah, ini sudah reversal ya. Nah, ini chartnya sudah patah ya. Ini downtrend channel, ini sudah up. Udah crossing, MA-nya di atas MA5 dan MA20 daily. Terus kemudian ini MACD-nya juga akumulasi ya. Ini juga ada spike volume kemarin menandakan ada perubahan tren ya, dari downtrend ke uptrend. Nah, hajar sih. Kalau saya SCMA hajar sih. SCMA teman-teman bisa hajar. Ini ada antrian tebel maksud saya ada transaksi tebel 162 sampai 166. Nah, ini udah ditebelin nih 165. Kayaknya sulit nih. Kakak nih targetnya 170 kalau SCMA ya. 170. Kalau mau nge-swing targetnya ke sini. Ya. 174. HK ya. Oh, di HK beneran. 166 habis. Jangan beli banyak-banyak teman-teman ya. Gila nih teman-teman, kalau beli banyak banget nih. Langsung habis nih. 166. Jadi kalau saya sih pakai money management ya. Misalnya saya kepengen scalping cuman 3 sampai 5 juta aja. Saya pakai paling cuman 2,5 sampai 3 juta ya. Gitu. Nah, nanti ketika dia turun tembak lagi 3 juta misalnya gitu. Rencana scalping kalau modal 100 juta ya 10% aja. Pokoknya kalau scalping maksimal 5 sampai 10%. Jangan all in, jangan full margin. Bahaya, riskan gitu ya. Oke, targetnya 170 ya teman-teman ya. Kita lihat apakah tercapai 170. Okas saya kejemput Pak 149. Okas. Oh, ini kalau kejemput 149 ya targetnya 155 sih, tapi saran saya kalau plannya scalping 151, 152 antri aja. Atau bisa juga 151 pasang 50% lot yang dibeli, misalnya kalau beli 100 lot ya dijual 50, 50-nya pasang 155, targetnya ke sini. Targetnya ke sini. Nah, hari ini banyak ya yang kita scalping. Nah, SCMA, nah kan, ini udah 2 kali lipat nih. Terus SCMA ini kita sebut sebagai saham second liner, ya saham second liner. Kenapa? Karena market cap-nya di atas 1T, ini kita lihat 12 triliun market cap-nya. Jadi saham ini relatively aman sih, gitu loh. Relatively aman. Kenapa sih dia ngedrop terus? Ya karena memang kemarin ada tahun ini ada berita TV analog mau dipindah ke TV digital gitu kan. Makanya sektor media itu rata-rata turun. Cuman ini nanti kalau mau pemilu dia juga naik. Sama kayak BMTR, MNCN, grupnya yang TV-TV juga gitu. Ini swingnya 174. Kalau hari ini sih saya predik 170 nih. Ini posisi antrian yang bagus tuh kayak gini. Ini kalau ada tebel lagi di 174, cakep nih. Kalau ada tebel lagi di 174, cakep. Kayu TP berapa ya? Tadi saya nggak rekom kayu. Kayu ada yang beli kah? Kayu kalau ada yang beli, kayu kalau ada yang beli ya ini sih. Ini antrian tebelnya 143 nih. Sama 147. Kalau 143 jebol ya bisa pasang 146, 145 gitu. Cuman ini posisi bid overnya ini banyak fake-nya nih. Ini 100.000, 100.000, 100.000. Nah, ini harusnya kalau dia mau niat goreng, kalau mau nebelin ya tebelin langsung di sini
rapi. Nah, ini sih. Jadi saya nggak beli kayu ragu soalnya. Ini kan antriannya. Ya. Ini yang saham yang kita beli posisinya tadi masih turun pada ya. Pada, kemudian LSIP, Gusco masih diem, 97 bisa buang ya. INKP, BBHI, LSIP boleh swing, SMA juga boleh swing. Net TV masih bisa follow. Ini masalahnya gini teman-teman. Net TV ini ada yang ini, ada penunggunya. Net TV ini yang punya VVIP nih. Ya, yang punya VVIP. Dia punya barang banyak di sini nyangkut gitu. Nah, teman-teman udah tahu lah yang saya maksud siapa ya. Nggak enak kalau sebut nama ya. Jadi Net TV saya skip aja sih kalau Net TV. Soalnya dipom-pom sama ini. Sama influencer. Saya nggak sebut ya Pak ya. Ya udah dijawab ya sama Pak Edi udah dijawab semua ya. Untuk Net TV udah dijawab. Saya nggak sebut nama ya. Ini soalnya nanti recordingnya saya upload di YouTube nih. Bumi. Bumi masih belum ya. Bumi itu sama kayak Goto. Kalau dia rame, ini jutaan lot. Bid overnya jutaan lot. Sama kayak Goto. Cirinya kayak gitu. Nah, bid overnya gede sebetulnya. Kalau Bumi bid overnya masih segini, sepi ya dia. Jadi skip aja kalau saya, skip aja. Jadi Bumi skip aja Pak, saya feel. Kalau saya enggak ya. Sebetulnya paling enak tuh ya buat scalping tuh ya kalau misalnya modal gede, teman-teman misalnya pakai modal gede ya 100 juta ke atas. Ini Goto. Ini paling enak buat scalping satu tick buang. Nah, kalau modal gede ya ini saya ngomong modal gede. Misalnya sekali beli teman-teman di cash-nya ada 1M gitu. 10% modal kan 100 juta ya. Nah, ini 10% dari modal 10% dari modal 100 juta. Jadi sekali tembak 100 juta, 100 jutaan up, ini pakai Goto enak karena market cap-nya 130 triliun. 138 triliun. Jadi modal berapapun nampung. Nah, cuman kalau Goto ini kita ngelihat yang HK nih. Nah, kalau udah rame jutaan lot, nah kita ngikut aja. Nah, ini dari kemarin 120 bolak-balik terus nih ya. Satu tik buang gitu. Kalau korelasi positif antara Nasdaq US sama IDX Tekno kita, kalau dibilang sih belum ya, karena memang di US itu memang semuanya rata-rata blue chip-nya ini sektor tekno. Kalau di Indo kan kita blue chip-nya rata-rata masih banking ya. Ini kita lihat market cap 200. Ini blue chip-nya masih banking nih rata-rata BBCA, BBRI ya. Ini yang market cap-nya 1000T ini ya, 1000T ini BCA, BBRI 825T. Terus ada BMRI. Jadi masih banking yang merajai ya. Goto ini posisi nomor 10. Nah, kalau Goto balik lagi ke harga 200, 300 mungkin bisa saja dia
market cap-nya bisa 300 sampai 400 triliun, dia masuk 5 besar nih di blue chip ini. Nah, ini masih posisi 10. Gitu ya, jadi GoTo sebetulnya nggak korelasi sih, cuman ini kita lihat memang karena market cap-nya gede, terus kemudian kemarin masuk MSCI Index, jadi incaran fund gitu loh. Dan fund kalau mau transaksi gede, kalau misalnya blue chip-nya sepi ya, misalnya kayak sekarang kan blue chip-nya sepi ya, fund mau trading BBCA, BBRI, Mandiri, turunnya cuma segini, naiknya juga segini, mau di tradingin susah gitu kan. Nah, salah satu saham yang misalnya di scalping harganya murah dan duit gede nampung ya ini GoTo. Oke. Nah, Ersik naik lagi ya, Ersik ya. Nah, ini ada yang buang nih. Tapi ini masih imbang. Masih oke kalau kita lihat sampai nanti sore. Oke. Ada pertanyaan nih sebelum saya tutup? Ada pertanyaan, intinya gini teman-teman, kalau belajar bid over ya. Kalau belajar bid over itu pelajari polanya dulu ya. Terus buat pemula jangan apa ya, kayak Sage ini ya. Ini kan dia resikonya tinggi ya. Nah, terus kalau jomplang banget, misalnya tadi kan 1, sekian juta, ini cuman 50.000 atau berapa, itu ya hati-hati, dicermati dulu. Ya. Itu sih. Jadi teman-teman harus pelajari saham-saham pola-polanya dulu, karena ada juga bid over yang sini antriannya tebel penuh, sini kosong, gitu ya. Ada juga sini tebel penuh, sini kosong. Itu yang nggak baik ya, itu yang nggak baik. Yang sini tebel, sini kosong, nggak ada tebelnya sama sekali di over. Nah, itu dihindari. Pak, seminggu sampai 2 minggu sekali buy recom swing bisa nggak ya? Bisa. Bisa kan? Ya biasanya kan saya share kan yang di grup, kadang saya kasih yang ada keterangan swing pendek gitu. Misalnya kemarin kayak INKP, kemudian ESA, kemudian apalagi ya kemarin ya. Itu saya share untuk swing-swing pendek ya, 1 minggu gitu. Itu saya share di grup. Terus Pak, kalau HQ lebih besar dari HK tapi belum sentuh support, bagaimana ya? Apa yang dimaksud ya? WeFi ya? Kalau misalnya belum sentuh support, oh BBHI ya? Oke. Oke. Kalau yang HQ udah lebih besar tapi belum sentuh support, ya kalau saya nggak di SL dulu. Kalau saya nggak di SL dulu. Harus kena support tembus baru kita SL. Itu Pak ya. Jadi apa namanya? Takutnya cuman guyuran sesaat aja, sorry ditarik lagi gitu. Oke, cukup ya, nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya teman-teman, Bapak Ibu. Kita nanti lanjut live trading lagi besok Selasa ya. Besok Selasa seperti biasa ya.
join jam 8.50 ya, teman-teman. Ya, besok ya. Jadi besok ada lagi ya, Selasa. Oke, terima kasih ya atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu besok. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.